Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar tentang jaringan komputer. Tapi sebenarnya itu apa sih? Mari kita bahas. Poin-poin yang akan kami bahas di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dan tujuan jaringan komputer. Yang kedua, jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, macam-macam topologi jaringan. Yang keempat, perangkat jaringan. Yang kelima, konektivitas jaringan kabel dengan internet. Yang keenam, konektivitas jaringan nirkabel dengan internet. Yang ketujuh, konektivitas dengan ponsel atau Android. Yang kedelapan, proteksi data saat berinternet. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut dengan protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Tujuannya untuk membuat antar perangkat itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Lanjut, kita bahas jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada Local Area Network atau disingkatnya LAN. Tipe jaringan komputer LAN merupakan salah satu jenis yang mungkin sering Anda temukan. Tipe satu ini kerap kali orang gunakan di beberapa tempat umum seperti kantor maupun sekolah. Akan tetapi, terdapat beberapa rumah pribadi menggunakan jenis jaringan ini juga. LAN bisa ditransformasi menjadi Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi bila Anda di dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel seperti Wi-Fi, maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel. Selanjutnya ada Personal Area Network atau disingkat PAN. Jenis jaringan PAN atau Personal Area Network merupakan jenis yang kerap kali orang gunakan di sebuah perkantoran atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini umumnya bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan standar. Selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau disingkat MAN. MAN memiliki radiasi jangkauan jaringan komputer yang lebih luas daripada PAN maupun LAN. Kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dan lainnya dalam skala kota. Selanjutnya ada Campus Area Network. Untuk jenis jaringan ini, sesuai dengan namanya, hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat komputasi terhubung di area kampus seperti komputer di perpustakaan dan laboratorium. Selanjutnya adalah Virtual Private Network atau VPN, di mana jaringan jenis ini menawarkan sistem bersifat pribadi. Penggunaannya biasanya untuk seseorang yang ingin mengakses sebuah website dengan jalur atau jaringan pribadi. Selanjutnya, Wide Area Network atau disingkat WAN, yaitu pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputasi dengan jangkauan yang sangat luas. Misalnya, antar kota satu dan lainnya. Jadi, komputer yang ada di kota A bisa terhubung dengan komputer di kota B. Dan yang terakhir, internet. Interconnected Network merupakan teknologi paling canggih dari berbagai jenis jaringan komputer. Ini merupakan sebuah platform komunikasi secara global. Kemampuannya bisa menghubungkan satu komputer ke komputer lain tanpa terbatas jarak. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian, pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu, kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Yang kedua adalah topologi star. Dinamakan topologi star karena bentuk jaringan rute dan node mirip dengan bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Adapun kelebihan topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian, kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya yakni apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua. Selanjutnya, topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir.
Adapun kelebihan dari topologi bus adalah biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring ini adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian, untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Kelebihan dari salah satu jenis topologi jaringan komputer ini adalah mudah untuk menambah node agar terhubung dengan hub utama. Penggunaan dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke yang lain. Sementara itu, kelemahan dari topologi tree adalah apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah, sebagaimana dilansir laman Geeks4Geeks. Dan yang terakhir ada topologi hibrid. Jenis topologi jaringan komputer yang keenam adalah topologi hibrid. Ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer. Misalnya, topologi star dan ring. Kelebihan dari topologi hibrid adalah memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan. Di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hibrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Kita masuk ke perangkat komputer. Yang pertama ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card atau disebut juga dengan LAN Card Expansion Board. Biasa digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 megabit per detik, Fast Ethernet 100 megabit per detik, Gigabit Ethernet 1000 megabit per detik, dan 10G 10.000 megabit per detik. Yang ketiga adalah kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima, router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam, access point. Access point merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Dengan kata lain, perangkat ini adalah alur akses yang menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan dan berfungsi sebagai titik interkoneksi WLAN dan jaringan kabel tetap. Yang ketujuh adalah modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet. Yang kedelapan, repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun, Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda.
Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu konektivitas jaringan kabel dengan internet. Yang pertama, dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Jenis koneksi ini menghubungkan jalur PSTN dengan ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon. Memasang koneksi jenis ini membutuhkan perangkat seperti komputer, sambungan telepon rumah, dan modem. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Jenis koneksi ini hanya mencakup area yang kecil. Dengan menggunakan kabel, satu komputer bisa dihubungkan dengan banyak komputer lain. Selanjutnya adalah ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Ketika memasang koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan sama seperti jenis sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan modem. Dan yang keempat, TV kabel. Perangkat yang digunakan tentu saja TV yang terhubung dengan internet melalui kabel. Jenis kabel yang sering digunakan untuk menghubungkan perangkat TV kabel adalah kabel koaksial. Poin berikutnya yaitu konektivitas jaringan nirkabel dengan internet. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service, yaitu menggunakan gelombang radio untuk menghantarkan komunikasi data hingga suara. Biasanya dipakai di perangkat mobile seperti ponsel GSM sebagai fitur koneksi internet paling dasar. Yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sistem standar untuk mengoneksikan internet via nirkabel dengan perangkat yang memanfaatkan frekuensi tinggi pada spektrum 2,4 GHz. Hanya saja, pancaran Wi-Fi terbatas pada area tertentu selama masih dapat dijangkau sinyal dari router. Semakin kuat sinyal Wi-Fi diterima pada perangkat, akses internet juga lebih kencang. Yang ketiga, akses satelit. Konektivitas internet melalui satelit memanfaatkan antena parabola sebagai alat komunikasi data antar perangkat. Akses internet lewat satelit sangat cepat dan sepadan dengan tarif layanannya. Selanjutnya, konektivitas dengan ponsel atau Android. Yang pertama, komunikasi data dengan ponsel. A. Koneksi dengan kabel data pada ponsel biasanya digunakan untuk menghubungkan ponsel dengan perangkat komputer atau perangkat lainnya melalui port USB. B. Koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth merupakan perangkat koneksi tanpa kabel yang berfungsi dan laptop melalui USB untuk mengirim atau menerima data digital. Bluetooth beroperasi menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 2,45 GHz sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran data antar perangkat tanpa ada kabel pada jarak tertentu. C. Koneksi dengan Wi-Fi. Wi-Fi merupakan salah satu jenis koneksi yang ada pada ponsel dan menjadi jenis koneksi yang banyak digemari karena mudah digunakan. Pengguna hanya perlu menghubungkan ponsel ke akses point terdekat. Lalu yang kedua adalah jaringan komunikasi pada ponsel. Ponsel terhubung ke internet melalui transfer data dengan cara yang sama seperti PC, tetapi dengan koneksi nirkabel. Global System for Mobile Communication dan Code Division Multiple Access merupakan jenis jaringan yang paling sering digunakan. Kedua jaringan tersebut menggunakan algoritma berbeda yang memungkinkan beberapa pengguna ponsel untuk berbagi frekuensi radio digital yang sama, tanpa menyebabkan gangguan satu sama lain. Dan akhirnya kita sampai di poin yang terakhir yaitu proteksi data saat berinternet. Data protection adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan suatu data atau informasi penting. Sesuai dengan definisinya, data protection memiliki fungsi untuk mencegah kerusakan, peretasan, dan kehilangan data. Proses proteksi data saat berinternet melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, enkripsi data. Data yang akan dikirim melalui internet dienkripsi dengan algoritma enkripsi untuk memastikan bahwa hanya penerima yang dapat membuka dan membaca data tersebut. Yang kedua, transfer data melalui jaringan. Data yang telah dienkripsi dikirim melalui jaringan internet menggunakan protokol jaringan. Yang ketiga, dekripsi data. Penerima menerima data tersebut dan melakukan dekripsi menggunakan kunci enkripsi yang sama sehingga dapat membaca isi dari data tersebut. Yang keempat, autentikasi. Proses autentikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hanya penerima yang memiliki kunci enkripsi yang sesuai yang dapat mengakses data tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Dadah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.